saya Muhammad Fikri dengan NIM 2202 1010209. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian soal fisika menggunakan konsep matematika, yaitu konsep fungsi. Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi dari fungsi tersebut. Fungsi adalah salah satu konsep dalam matematika yang sangat dasar dan sangat penting. Dalam sejarahnya, fungsi pertama kali digunakan atau istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Leibniz pada tahun 1673. Beliau juga mengemukakan atau menyebutkan istilah baru, yaitu parameter, konstan, dan variabel. Kemudian seiring berkembangnya zaman dengan perkembangan studi kurva menggunakan metode aljabar, diperlukan adanya istilah yang mewakili suatu bilangan yang bergantung pada satu variabel. Kemudian akhirnya fungsi diadopsi sebagai istilah untuk merealisasikan tujuan tersebut oleh dua ilmuwan, yaitu Jean Bernoulli dan Leibniz pada tahun antara 1694 hingga 1698. Kemudian 2 tahun berikutnya Jean Bernoulli menerbitkan sebuah artikel yang menjelaskan definisi fungsi secara luas dan juga menyebutkan bahwa fungsi terdiri dari sebuah variabel dan sebuah konstanta. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian konsep fisika menggunakan metode konsep fungsi, lebih tepatnya yaitu fungsi kuadrat. Untuk contoh soal dan pembahasannya silakan simak video berikut ini. Oke, kita memiliki soal yaitu sebuah peluru ditembakkan ke atas. Kemudian di peluru pada saat T titik dirumuskan dengan fungsi T sama dengan 40T minus 5T kuadrat dalam satuan meter. Kemudian tinggi, pertanyaannya adalah tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah titik-titik meter. Kita jawab, soal ini menggunakan persamaan tinggi maksimum pada fungsi kuadrat, yaitu Ymax sama dengan D per minus 4A. D ini adalah B kuadrat minus 4AC per minus 4A. A, B, dan C di sini ditentukan dari persamaan yang ada di sini. Kita tulis terlebih dahulu persamaannya. HD sama dengan 40T minus 5T kuadrat. 40 ini adalah sebagai B, minus 5 itu sebagai A. Karena fungsi ini tidak mengandung konstanta, maka C di sini adalah 0. Sehingga kita masukkan saja ke dalam persamaan ini. B kuadrat, B nya adalah 40 kuadrat minus 4, A nya adalah 40, C nya adalah 0. Kemudian minus 4 dikali minus 5. Maaf, ini ada minus 5. Kemudian kita tulis hasilnya. 40 kuadrat adalah 1600. Ini nggak usah ditulis karena ini pasti hasilnya 0. Kemudian per minus 4 dikali minus 5 adalah 20. 0 dijarak dengan 0, 160 dibagi 2 adalah 80. Jangan lupa satunya meter. Jadi ketinggian maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut adalah 80 meter. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan soal-soal fisika yang menggunakan konsep matematika, yaitu fungsi persamaan kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Triwahyuning Tias dengan NIM 220210102042 dari kelas A dan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan bilangan kompleks dalam soal fisika. Nah, sebelum lanjut ke soalnya, apa sih bilangan kompleks itu? Bilangan kompleks dalam matematika adalah suatu bilangan yang dinotasikan dengan A tambah B I, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner, di mana I kuadrat sama dengan minus 1. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak soal berikut.
Baik, berikut adalah contoh soal dari konsep matematika dalam fisika pada bilangan kompleks, yaitu sebuah partikel bergerak di dalam bidang x, y sedemikian sehingga posisi x, y sebagai fungsi waktu t disajikan oleh persamaan z sama dengan x plus iy sama dengan 5t plus 2i per 2t min i. Carilah besar kecepatan sebagai fungsi t. Pada bilangan kompleks dilambangkan Z sama dengan X plus IY, di mana untuk mencari kecepatan V sama dengan dz per dt. Dalam bilangan kompleks dilambangkan V mutlak sama dengan dz per dt mutlak, di mana diketahui hasil dari dz per dt sama dengan min 9i per 2t min i kuadrat. Nah, ini rumus dari kecepatan, yaitu V mutlak sama dengan dz per dt mutlak sama dengan akar dz per dt dikali dz per dt. Nah, ini hasilnya kita tulis akar min 9i per 2t min i kuadrat dikali 9i per 2t sama dengan akar minus 81 i kuadrat per, kita gabungkan ya, 2t min i kuadrat dikali 2t plus i kuadrat sama dengan akar minus 8i min 1. Kenapa kok min 1? Karena hasil dari i kuadrat itu sama dengan min 1 per, jadi kita tulis 2t min i kuadrat dikali 2t plus i kuadrat sama dengan ini, kita tulis 1 per 2t min i kuadrat dikali 2t plus i kuadrat akar 81. 81-nya kita keluarkan. Nah, maka hasil dari V sama dengan 9 per 4t kuadrat plus 1. Jadi kecepatan partikelnya adalah 9 per 4t kuadrat plus 1. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iza Mizi Azhara Putri dengan NIM 220210102010. Saya dari kelas A dan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang limit fungsi dalam fisika. Sebelum memasuki contoh soal limit fungsi dalam fisika, apa sih pengertian dari limit fungsi itu sendiri? Pengertian limit yaitu konsep dasar yang harus dikuasai sebelum membahas integral dan turunan. Limit sendiri dalam matematika diartikan sebagai pendekatan, sehingga nilai limit dapat diartikan sebagai nilai pendekatan. Baik, di sini saya mempunyai contoh soal konsep matematika dalam fisika yang berupa limit. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu Ft sama dengan 0,36t kuadrat plus 0,6 cm kuadrat. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat menit dirumuskan dengan V sama dengan lim Ft min Ft1 per T min T1 untuk T mendekati T1. Tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit.
Jadi di sini ada penyelesaian dari contoh soal tersebut, yaitu dicari kecepatan perubahan pertambahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Kecepatan sendiri dirumuskan dengan V sama dengan lim Ft min Ft1 per T min T1 untuk T mendekati T1, di mana T1 sendiri kita ubah menjadi angka 5. Jadi dapat kita tuliskan lim Ft min F5 per T min 5 untuk T mendekati 5. Kemudian kita dapat cari F5 sendiri, yaitu dengan memasukkan ke fungsi waktu dalam soal tersebut, yaitu Ft sama dengan 0,36T kuadrat plus 0,6T, di mana T sendiri yaitu waktunya 5 menit. Jadi dapat kita tuliskan F5 sama dengan 0,36 dikali 5 kuadrat plus 0,6 dikalikan 5. 5 kali 5 yaitu 25, jadi 0,36 dikalikan 25 plus 0,6 dikalikan 5. 0,36 sendiri dikalikan 25 yaitu hasilnya 9. Terus 0,6 dikalikan 5 yaitu hasilnya 3. Jadi 9 tambah 3 yaitu 12, dan dapat kita hasilkan dari F5 yaitu hasilnya 12. Kemudian Ft sendiri yaitu dapat kita tuliskan dengan 0,36T kuadrat plus 0,6T. Jadi lim 0,36T kuadrat plus 0,6T min 12 per T min 5 untuk T mendekati 5. Hasil dari 0,36T kuadrat plus 0,6T sendiri yaitu 12. 12 min 12 yaitu 0. Kemudian T sendiri hasilnya 5. 5 min 5 yaitu 0. 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Jadi kita dapat melanjutkan penyelesaian contoh soal berikut. Kemudian kita faktorkan 0,36 yaitu 0,6 keluar 0,6T kuadrat plus T min 20 per T min 5 untuk T mendekati 5. 0,6 dikalikan 0,6T kuadrat hasilnya 0,36T kuadrat. 0,6 dikalikan T yaitu 0,6T. 0,6 dikalikan min 20 yaitu hasilnya 12 per T min 5. Kemudian kita dapat memfaktorkan dari yang dikurung tersebut. Jadi lim 0,6 nya tetap, 0,6T kuadrat menjadi 0,6T plus 4, kemudian T min 5 per T min 5. Kalau kita jumlahkan 0,6T kali T yaitu 0,6T kuadrat, 0,6T dikali min 5 yaitu hasilnya min 3T, kemudian 4 dikalikan T yaitu 4T, min 3T plus 4T hasilnya T, kemudian 4 dikalikan 5 yaitu hasilnya min 20. Lalu kita dapat mencoret yang sama yaitu T min 5 dengan T min 5 untuk T mendekati 5. Kemudian kita dapat hasilkan lim 0,6T plus 4 untuk T mendekati 5. Dan kita dapat substitusikan T tadi yaitu 5, jadi 0,6
0,6 kali 5 plus 4. 0,6 dikalikan 5 sendiri yaitu hasilnya hasilnya 3 ditambah dengan 4 yaitu 7. 0,6 dikalikan 7 yaitu 4,2. Jadi, kita dapat hasilkan dari kecepatan perubahan pertambahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit, yaitu 4,2 cm² per menit. Sekian presentasi dari limit fungsi dalam fisika. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtalbi Alfia Putri dengan NIM 220210102013. Saya dari kelompok 2 kelas A Prodi Pendidikan Fisika angkatan tahun 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi konsep matematika dalam fisika, khususnya pada materi turunan. Sebelum itu kita pasti perlu tahu dong, apa sih konsep matematika dalam fisika itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ya teman-teman. Konsep matematika dan fisika merupakan penerapan matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam fisika dan pengembangan metode matematis yang cocok untuk penerapan tersebut. Jadi, dalam mengerjakan soal fisika, kita pasti sudah tahu dong, pasti terdapat konsep matematikanya seperti menghitung, misalnya membagi, mengali, menurunkan, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa matematika dan fisika memiliki hubungan yang erat. Nah, sekarang kita akan fokus pada satu materi, yaitu turunan. Turunan merupakan salah satu contoh konsep matematika dalam fisika. Turunan sendiri dalam fisika adalah penjabaran dari suatu besaran tertentu, dan besaran tersebut terdiri dari beberapa besaran pokok. Nah, pada fisika ini turunan dimanfaatkan untuk menentukan kecepatan, percepatan, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat menentukan laju percepatan, seperti laju percepatan saat lempar tebing dan lempar cakram. Untuk lebih memahami tentang materi turunan, maka saya akan menyediakan contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Contoh soalnya sebagai berikut. Contoh soal. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 80 meter per sekon. Jika arah positif diambil ke atas, persamaan gerak bola adalah ST sama dengan negatif 16T kuadrat plus 80T. Misalkan T menyatakan waktu sejak bola dilemparkan dinyatakan dalam detik, dan S jarak bola dari titik awal dinyatakan dalam M pada saat T detik. Tentukan A kecepatan dan percepatan sesaat bola setelah 2 detik. B waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Tadi diketahui persamaannya adalah 16T kuadrat ditambah 80T. Oke, langkah pertama kita menentukan atau mencari kecepatannya. Yang kedua, kita mencari percepatan. Nah, simbol dari kecepatan itu sendiri adalah V dan percepatan adalah A. Jadi VT sama dengan kecepatan ini diperoleh dari turunan pertama dari persamaan ini. Jadi turunan dari negatif 16T kuadrat adalah negatif 32T, dan turunan dari 80T adalah positif 80. Kemudian kita akan menentukan percepatan. Nah, percepatan ini adalah turunan kedua dari persamaan ini. Jadi ini kan turunan pertama, kita mencari turunan keduanya lewat sini. Nah, turunan dari negatif 32T adalah negatif 32, dan turunan dari 80 adalah 0, jadi tidak usah ditulis.
Kemudian kita akan menyelesaikan soal yang A. Yang A soalnya adalah mencari kecepatan dan percepatan sesaat T sama dengan 2. Nah, tadi kan kecepatannya sudah ketemu ya. Negatif 32 kecepatannya Vt sama dengan negatif 32 T plus 80. Yang ditanya kecepatan sesaat T sama dengan 2. Jadi T-nya tinggal diganti dengan 2. Yang awalnya Vt jadi V2 sama dengan negatif 32, T-nya diganti menjadi 2 ditambah 80 sama dengan negatif 32 dikali 2 adalah negatif 64 ditambah 80 hasilnya adalah 16. Kemudian percepatan. Tadi percepatannya adalah negatif 32. Negatif 32. Nah, saat A T-nya sama dengan 2. Nah, jadi di sini kan gak ada T-nya ya. Nah, sudah berarti ini hasilnya negatif 32. Jadi setelah 2 detik bola naik dengan kecepatan sesaat 16 meter per sekon dan percepatan sesaat negatif 32 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian soal yang B, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Nah, bola itu mencapai titik tertinggi saat kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi, dimasukkan saja rumusnya Vt tadi kan negatif 32T sama dengan ditambah 80 sama dengan 0. Tinggal kita substitusikan saja. Jadi di sini negatif 32T sama dengan negatif 80. Nah, T sama dengan negatif 80 dibagi 3 negatif 32 sama dengan negatif 2,5 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah 2,5 sekon. Oke, sekian dulu ya teman-teman video pembelajaran dari saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Roshida Indrani dengan NIM 220210102108. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan konsep matematika integral dalam fisika. Sebelumnya, integral itu apa sih? Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Setelah kita mengetahui pengertian dari integral terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Dalam pembelajaran fisika, kita menggunakan integral tak tentu. Berikut contoh soalnya. Diketahui suatu mobil bergerak dengan persamaan kecepatan Vt sama dengan 3T kuadrat plus 4T min 5 dengan V dalam satuan meter per sekon dan T dalam satuan sekon. Tentukan perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 3 sekon. Di sini kan sudah diketahui bahwa S merupakan posisi benda, V merupakan kecepatan benda, dan A merupakan percepatan benda. Jadi untuk mencari V, kita menggunakan ds per dt, maka untuk mencari S yaitu integral dari V dt. Sedangkan A merupakan percepatan sama dengan dv per dt,
untuk mencari perpindahan yaitu integral dari percepatan dt. Kita kembali ke soal, yaitu diketahui PT sama dengan 3T kuadrat plus 4T min 5. Kita kan di sini menentukan perpindahan. Kembali ke rumus, yaitu ini S sama dengan integral dari T dt. Kita masukkan integral dari 3T kuadrat plus 4T min 5, yaitu T pangkat 3 plus 2T kuadrat min 5. Dalam soal kan dijelaskan diminta menempuh waktu dalam 3 sekon. Jadi kita rubah T-nya menjadi 3 sekon, yaitu 3 pangkat 3 plus 2 kali 3 pangkat 2 min 5 kali 3, yaitu 27 ditambah 18 min 15. Maka diperoleh hasilnya yaitu 30 sekon. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.